Film Indonesia sekarang juga udah mulai mempesona di luar negeri. Jangan itu dulu, nanti kita balik pada diskusi yang pertama. Bukan, itu. Karena Anda ngomong begini kan kayaknya film Indonesia nggak ada yang mempesona di luar negeri, kan banyak juga. Nggak ada. Cuman, nggak ada. Bagaimana nggak ada itu di festival-festival di luar negeri? Mempesona di festival, di mata juri. Juri berapa orang tuh Pak? Kalau Anda bicara dunia berapa orang? Oh, ini maksudnya diterima di masyarakat. Iya, seperti film Korea diterima di sini. Film Korea itu nggak pernah dapat piala penghargaan di sini. Kita tidak mendorong mereka untuk menjadi tamu di negeri orang. Kita mendorongnya sebatas jadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu problem kita. Menurut kami, kita harus menjadikan mereka tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri. Nah, kalau untuk jadi tamu pesona di negara orang, investnya itu harus dari negara. Dari negara. Tidak bisa dikerjakan oleh non-state. Jadi K-pop yang diceritakan, K-pop ini tahun 90-an itu ketika investasi 80-an pertengahan, ketika investasi besar-besaran dilakukan di situ. Jangan hanya berpikir menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi bagaimana dia bisa mempesona di negeri orang lain. Mempesona itu karena dihargai kan? Iya. Dihargai itu karena disukai, dihargai, diminati. Karena bermartabat, balik lagi. Iya, nah maksud saya mengingatkan itu. Jadi itu marwah itu yang harus kita jaga, kita pertahankan supaya bisa itu. Tapi kan film-film Indonesia sekarang juga udah mulai mempesona di luar negeri. Jangan itu dulu, nanti kita balik pada diskusi yang pertama. Itu. Karena Anda ngomong begini kan kayaknya film Indonesia nggak ada yang mempesona di luar negeri, kan banyak juga. Nggak ada. Cuman, nggak ada. Bagaimana nggak ada itu di festival-festival di luar negeri? Mempesona di festival, di mata juri. Juri berapa orang tuh Pak? Kalau Anda bicara dunia berapa orang? Oh, ini maksudnya diterima di masyarakat. Iya, seperti film Korea diterima di sini. Film Korea itu nggak pernah dapat piala penghargaan di sini, tapi penggemarnya banyak. Itu maksudnya ya. Tapi nanti kita balik ke sana lagi ya. Ini dulu kan tadi jejak presiden, capres. Ya, 3 capres. Jadi sebenarnya kalau kita melacak Bung Andi ya, selain Anies tadi, jadi pada tahun 2016 barangkali ya, ketika Anies Baswedan menjadi Menteri Kebudayaan, itu kita ingat, Anda ikut itu, mungkin Anda lupa. Pertemuan 42 pertama kali wakil organisasi. Ingat saya ada di sana. Nah, itu sebelumnya saya mengirim surat, termasuk ke DPR, selain ke Kemendikbud, itu hanya menyampaikan ini loh stakeholder perfilman, ada 42 organisasi, ini perlu Anda undang semua untuk mendengarkan mereka. Ya, ada Christine Hakim, ada Slamet Harjo, ada. Iya, banyak, ada 42 itu banyak waktu itu, karena muda juga ada. Nah, karena sebelum itu terjadi, kalau istilah sekarang polarisasi, sebenarnya waktu itu adalah dikotomi tua muda, yang dimulai antara ya kan? Yang waktu itu dimulai dari gedung Kemenparekraf sekarang itu ada pencanangan sekian organisasi baru, lalu ada ini anak-anak muda, ini generasi tua dan sebagainya. Nah, itu Anies mengundang. Itu pertama catatan saya terhadap Anies. Spending di bidang kebudayaan jangan dihitung sebagai cost. Hitung itu sebagai investment. Karena itu akan menghasilkan return yang besar. Tapi kalau itu dipandang sebagai cost, maka kita berpikir bagaimana mengurangi cost-nya. Kalau dipandang sebagai investasi, maka kita menghitungnya apa? Nanti dapat apa? Orang sehat, nanti dapat aging population yang healthy. Labor yang produktif. Pendidikan sebagai investasi, nanti punya labor yang total faktor productivity-nya tinggi. Kebudayaan sama. Begitu kita investasi di bidang kebudayaan, maka kita nanti akan bisa muncul di mana-mana, Pak. Saya membayangkan terkait ini bahwa kita harus punya House of Indonesia di kota-kota besar di dunia. House of Indonesia yang di situ menjadi pusat kebudayaan
bukan embassy nih. Kalau embassy tugasnya tugas apa? Diplomasi. Tapi House Indonesia itu adalah rumah budaya, rumah seni yang di situ rutin. Yang kedua, Anies Baswedan jejaknya di perfilman itu kan Anda tahu pengusulan gelar. Saya kan termasuk salah satu dari 5 orang tim pengusul. Yang mengusulkan, yang memberi rekomendasi itu Pemprov DKI. Karena salah satu persyaratan itu harus diusulkan oleh Pemprov DKI dan itu Anies Baswedan kan. Padahal pada waktu itu Anies Baswedan juga sedang mengusulkan sebagai gubernur ya, mengusulkan kakeknya itu. Ya. Siapa? Baswedan itu. Ya. Yang kemudian memang menjadi pahlawan nasional juga. Ya. Sehingga karena kan gini, gelar pahlawan itu tiap tahun kan dijatah, Pak. Meskipun yang lolos 17 ada yang 5, ada pernah satu ketika 1 dan sebagainya. Nah, kalau dia tidak cinta film sebenarnya begitulah. Itu ya disingkirkan aja daripada bersaing dengan jeruk, karena pada tahun yang sama DKI juga mengusulkan Baswedan. Itu kalau kebijaksanaannya sulit lah kita atau panjang lah nanti kita itu, tapi di pidato dia di CSIS tadi kan sudah dia cukup kasih memberikan gini lah. contoh-contohnya. Artinya bahwa agak mengagetkan dan sekaligus memberikan harapan. Apa yang dia sampaikan tentang perfilman khusus ya, saya garis bawahi film. Kalau kesenian atau kebudayaan lain itu kan bukan platform kita. Kita juga, tapi nggak apa-apa untuk sementara kita bicara di koridor film. Kita di koridor film. Kita lihat di sini ada pusat kebudayaan Belanda, pusat kebudayaan Perancis, pusat kebudayaan apa lagi di sini nih? India. Lah mana ke pusat kebudayaan Indonesia? Jadi kalau dihitung, Pak, buat negara beli rumah 1 di Menteng sama rumah di Frankfurt lebih mahal di Menteng. Coba aja dicek harganya. Lebih mahal. Apa yang terjadi? Kita kemudian punya sebuah space di mana kegiatan kebudayaan kita itu terrepresentasi di mana-mana. Jadi kami mesti melihat kekuatan budaya kita. Nah, dalam kita bicara itu pasti kita akan turunkan. Terjemahannya apa? Gagasan tentang harmoni, gagasan tentang toleransi, gagasan hidup bersama. Apakah tidak ada friksi? Tidak ada situasi negara manapun yang tidak ada friksi. Tapi selalu kita mampu melakukan balancing. Dan itulah kehebatan bangsa kita. Nah, saya melihat kalau ini kita bisa kerjakan, Pak, maka kita punya sebuah outlet produk kebudayaan kita. Kalau apa yang diucapkan itu benar-benar bisa dilaksanakan dan terwujud, saya pikir kemajuan perfilman Indonesia akan mendapatkan percepatan yang luar biasa. Ya, tapi itu kita anggap sebagai ide dan gagasan sebagai capres yang di dalamnya termasuk adalah janji-janji, dan itu kan belum tentu bisa diwujudkan karena semua calon presiden dulu kan selalu memberikan begitu kan gitu kan. Tetapi saya ingin supaya kita ingin membandingkan juga bahwa capres yang lain, kita kan punya 3 capres, Pak, sekarang. Iya. Anies, Prabowo, Ganjar. Nah, Prabowo ini juga punya jejak di perfilman. Anda ingat nggak? Kemunculan Prabowo pertama kali rame di televisi yang kemudian dia menjadi ternama sebagai pembela pejuang rakyat itu kan dengan video-video pendek yang cinta produksi dalam negeri itu, Pak. Ya. Susu buatan kita sendiri, ya, Pak, ingat ya? Film. Kemudian kita tahu dia juga membuat film, paling tidak terlibat mendukung pembuatan 3 film layar lebar. Merah Putih. Nah, Merah Putih terus apa lagi? 3 sequel. 3. Nah, dia sendiri juga membuat film video judulnya Sang Patriot. Ya tentu yang membuat bukan dia, tapi tentang dia. Artinya gini, Prabowo juga punya jejak manfaat film ini efektif untuk perjuangan, untuk pencitraan, untuk apapun. Nah, soal kebijaksanaannya ya barangkali kita belum dengar ya, kalau dia jadi presiden ya, tapi paling tidak dia sudah mengakui bahkan melakukan bahwa film itu penting, makanya pencitraan dia dibentuk antara lain lewat film kan gitu, lewat audiovisual, gitu kan. Nah, tapi karena dia Menteri Pertahanan selama ini ya barangkali susah ya Menteri Pertahanan. Nggak susah juga. Atau Anda punya referensi kira-kira apa yang dia lakukan? Jadi gini, sebetulnya bahwa beliau pernah memasuki
dunia audiovisual dengan melahirkan karya-karya film. Baik itu film-film yang sifatnya propaganda atau film yang sifatnya fiksi untuk bioskop atau untuk TV. Artinya kan mereka-mereka sudah memulai. Tinggal bagaimana bahwa mereka semua melihat bahwa film itu ternyata adalah sesuatu yang bisa memberikan percepatan di dalam pembangunan. Ya. Pembangunan keseluruhan, bukan hanya pembangunan film itu. Bahwa dia menjadi kekuatan yang lembut ya. Jadi yang diistilahkan soft power itu. Ya kan? Ya. Soft power itu. Nah, kita berharap bahwa siapapun nanti yang jadi presiden, bahwa ada kebijakan jelas, ada pernyataan jelas tentang pemajuan kebudayaan bidang perfilman. Ya, makanya ini kan kita baru pada tingkat mengamati jejak-jejak mereka di dalam kepeduliannya pada film. Misalnya Prabowo itu anaknya kan juga berkecimpung di dunia industri kreatif. Kalau Ganjar? Nah, Ganjar ini juga punya jejak, Pak. Jadi kebetulan tahun 2013 itu Festival Film Indonesia itu berlangsung di Semarang. Ya. Dan itu termasuk yang rame, sukses karena di Jawa Tengah itu artis-artis pada ngumpul pada datang ya. Kalau artis datang kan umum, tetapi dia melibatkan akpol untuk pemain drum band-nya. Terus ormas-ormas pemuda ikut pawai dalam motor dan yang lebih memerlukan biaya banyak lagi dia gelar itu pasar rakyat di Simpang 5 itu ya. Dan itu dikaitkan dengan FFI. Terus saya kebetulan ada panitia di sana. Dia juga memasang gratis baliho-baliho FFI, Pak. Jadi waktu itu kalimatnya begini, oke Mas, tenang, saya punya teman-teman tuh di Jakarta yang bisa dipasang baliho. Itulah FFI 2013 itu muncul baliho-baliho gede yang sekarang kayak baliho-baliho capres itu. Namanya itu ada di beberapa titik di Jakarta. Karena itu temannya Ganjar yang kemudian di lobby, lalu kemudian kita difasilitasi olehnya untuk masang itu tanpa ya paling tidak panitia FFI tidak mengeluarkan uang. Ya, jadi itu kepedulian dia bentuknya seperti itu. Dasar kepedulian dan keberpihakan dari 3 calon presiden kita itu jelas ya terhadap film ya. Tinggal belum jelas. Ini saya baru dengan apa yang Anda ceritakan tadi kan semuanya kita baru melihat punya perhatian yang khusus tentang itu gitu. Nah, itu tinggal bagaimana menjalankan program itu secara konsisten dan khusus juga. Iya, tadi itu yang kita harapkan. Tadi kan saya mau memaparkan kalau Anies tadi waktu pertemuan pertama jadi menteri, terus kedua waktu pengusulan Usmar Ismail. Kalau Prabowo kan tadi memanfaatkan film untuk ABCD tadi termasuk mengeluarkan ekspresinya sebagai patriot, maka film-film yang dibuat itu film-film perjuangan, Pak. Semuanya film-film tentang perjuangan dan itu kalau nggak salah spesial efeknya mendatangkan dari Hollywood dengan ledakan-ledakan yang bagus itu. Artinya dia biayain lah betul itu. Kalau Ganjar tadi keberpihakannya pada event perfilman. Ya, jadi dukungannya pada event dan itu termanfaatkan untuk bagaimana menaikkan citra seperti. Nah, tapi kalau kita bicara kebijakan perfilman yang tadi ada seni dan sebagainya mengikuti, kalau mereka jadi capres, nah itu belum ketahuan, kita belum tahu kan Anda mau bicara itu kan saya tadi baru jejak-jejaknya di perfilman, tapi kalau hari ini kita bicara apa sih visi misi mereka kalau berkuasa, kalau jadi presiden terhadap film spesifiknya gitu ya, tentu terhadap kebudayaan lah umumnya. Nah, kebetulan tadi baru kita dengar Anies mengemukakan itu di forum CSIS. Nah, sebenarnya kita nunggu juga 2 yang lain. Ya karena apa yang disampaikan itu sangat luar biasa. Betul. Kita bisa terkagum-kagum mendengarnya. Tapi kan itu baru dalam penyampaian omongan. Yalah. Tinggal pembuktiannya ya tergantung. Oh iya, memang belum. Ya, baru ide dan gagasan tapi sebagai calon capres. Tapi itu aja kan sudah menyenangkan. Itu aja kan sudah menyenangkan mendengarnya. Ya paling tidak bisa menjadi bahan kita untuk hari ini kita memuji dia. Ya. Ya kan gitu. Hari ini kita memuji dia, kalau beliau besok jadi presiden kita menagih. Kita kritik. Kita tagih. Ya. Kok kritik tagih? Kalau saya kan nggak perlu nagih kan. Saya bukan debt collector. Kita kritik bahwa kebijaksanaannya tidak seperti itu kalau tidak dijalankan. Boleh dikritik, kalau dijalankan kan tidak. Tapi kalau dia lupa diingatkan dengan menagih. Ya nggak apa-apa, itu kan kalimat lain. Nah,
kita berharap juga dua kandidat lainnya sama memiliki sama, ide dan gagasan kita yang sama. terkonsep, kan maksudku perlu kita dengar untuk memiliki ide dan gagasan berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan film, supaya apa? Supaya masyarakat film jelas nih, kalau mendukung bukan karena diundang ikut pawe, ikut rekaman lagu, ikut apa, tetapi Tapi kan, ini menarik loh. Dengan apa yang Anda sampaikan ini menarik. Bagaimana kalau satu hari ya segera lebih bagus kita bikin dialog, ya kan? Dialog dari orang-orang yang berpihak kepada masing-masing calonnya, untuk menyampaikan pemikiran, pendapat, pandangan, visi mereka tentang perfilman. Menarik juga. Ya menarik juga, banyak menarik, yang bikin kan banyak juga. Kalau saya belum pernah lihat yang khusus memperdebatkan persoalan dialog, persoalan perfilman. Belum ya kalau cuman potong-potong sih banyak. Maksudnya biar khusus. Karena kan kita platform kita film. Yang menarik ini kan kita sudah ngomong tentang itu, tentang film. Biar lebih banyak lagi yang ngomong. Gitu. Ya Anda urus lah. Tapi itu gua ngurus. Ya loh, saya kan nggak bilang itu nggak bagus, itu bagus, menarik. Cuma ya Anda urus lah kalau Anda pengen menegarakan itu. Kita ngomong begini. Kita coba nanti sounding ya kan kepada teman-teman yang memang berminat dan mau. Karena apa? Karena kalau kita ajak ngobrol di sini kan yang pasti cuma ada kopi.